Against the Gods Bab 2185, Lonceng Kematian yang Sunyi. Begitu melangkah keluar dari penghalang, ekspresi Yun Ce telah kembali tenang, tanpa menunjukkan tanda-tanda kegembiraan atau kemarahan sedikitpun. Melihatnya muncul begitu cepat, Long Qianxin tidak terkejut dan berkata sambil tersenyum, apakah anak Dewa Yuan memiliki minat lain? Atau mungkin Anda ingin kembali ke kuil naga leluhur bersama saya? Raja Naga telah secara pribadi mengatur pesta besar dan menantikan kehadiran anak Dewa Yuan. Tidak perlu. Yun Ce tidak menatapnya, sebaliknya dia menatap langit yang jauh, mohon sampaikan kepada Raja Naga bahwa saya tiba-tiba teringat akan suatu masalah mendesak yang belum terselesaikan. Saya permisi dulu. Tidak perlu mengantar saya. Begitu kata-kata itu terucap, sebelum Long Qianxin sempat bereaksi, Yun Ce sudah melayang ke udara. Dia menghilang di kejauhan dalam sekejap, kecepatannya luar biasa cepat dan tanpa sedikit pun keraguan. Ah, ini, anak Dewa Yuan. Long Qianxin berdiri di sana dengan terpaku, bahkan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk bertanya atau memohon. Ia hanya bisa mengulurkan tangannya, menyaksikan tanpa daya saat Yun Ce dan Meng Chaoyang menghilang ke cakrawala yang jauh, sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi. Mendesing. Energi yang sangat besar menerobos udara, menciptakan suara siulan yang menusuk telinga. Kecepatan Yun Ce semakin meningkat, dan tak lama kemudian, dia berhasil menembus penghalang naga leluhur. Debu dan kabut tak berujung dari abis menyapu ke arahnya, membuat pandangannya kabur dan tidak jelas. Kecepatan Yun Ce tidak berkurang sedikit pun, namun arah yang ditujunya bukanlah kembali ke kerajaan penenun mimpi. Seolah-olah dia memilih arah secara acak, melesat menembus langit sebagai bentuk katarsis. Di belakangnya, Meng Chaoyang mengikuti dari kejauhan. Meskipun terkejut, dia tetap menjaga jarak dan tidak mendekat untuk menanyainya. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, tubuh Yun Ce tiba-tiba bergoyang hebat, dan dia jatuh dari langit. Ledakan. Sebuah gunung rendah terbelah menjadi dua, bebatuan beterbangan ke segala arah. Di tengah debu dan pasir yang beterbangan, Yun Ce berlutut dengan satu lutut, jari-jarinya mencengkeram dadanya dengan putus asa sambil muntah kesakitan. Kerikil tajam menusuk kulit dan pakaiannya, meninggalkan jejak darah, namun ia sama sekali tidak menyadarinya. Tulang punggungnya bergetar hebat, rambut panjangnya terurai acak-acakan di wajahnya, dan rahangnya terkunci rapat. Gelombang demi gelombang getaran hebat menerjang tenggorokannya. Organ dalamnya terasa seperti dipelintir, memaksanya muntah kering yang serak terus-menerus. Yang mulia, Meng Chaoyang tidak lagi bisa mengindahkan instruksi untuk hanya melindungi dari jauh. Dia langsung bergeser ke sisi Yun Ce, meletakkan telapak tangannya yang bersinar dengan cahaya mendalam yang lembut di punggung Yun Ce. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, kebingungan, dan kekhawatiran. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Yun Ce memaksakan kepalanya untuk mendongak dan mengeluarkan suara serak, aku. Baik-baik saja. Gul asteris. Tulang punggungnya tiba-tiba melengkung di bawah telapak tangan Meng Chaoyang, rasa mualnya sangat menyakitkan dan berkepanjangan, namun tidak ada yang keluar. Hanya kelima jarinya yang tetap tertanam dalam di daging di atas jantungnya. Tetesan darah menetes dari buku-buku jarinya yang tegang, namun dia tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Alis Meng Chaoyang berkerut rapat. Dia membalikkan telapak tangannya, melepaskan cahaya yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan matanya memancarkan cahaya perak yang tenang namun mendalam. Di bawah kekuatan jiwanya yang luas dan bagaikan lautan, kondisi Yun Ce akhirnya mereda. Getaran tubuhnya perlahan berhenti, dan kemudian, seolah-olah kehabisan tenaga, ia ambruk ke tanah seperti tumpukan lumpur tanpa jiwa. Meng Chaoyang menarik cahaya perak dari matanya, ekspresinya rumit dan sulit ditebak. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Yun Ce tetap menundukkan kepala, menyembunyikan ekspresinya. Suaranya masih serak, tetapi jauh lebih jelas dari sebelumnya. Kemungkinan besar kekuatan naga dari kuil naga leluhur terlalu berat. Aku memaksakan diri untuk menanggungnya saat itu, dan sekarang aku menderita akibatnya. Dia memberikan alasan yang hampir tidak masuk akal. Angin gunung yang menusuk tulang menderu melewati, sangat dingin, namun itu tak sebanding dengan 1/10.000 dari neraka es di dalam jiwanya. Aku harus merepotkan ketua Aula Chaoyang untuk menyediakan penghalang bagiku. Aku perlu memfokuskan pernapasanku untuk sementara waktu. Dan kemudian aku akan baik-baik saja. Meskipun hati Meng Chaoyang dipenuhi 1000 keraguan, dia hanya bisa mengangguk, baiklah. Yang mulia, jangan memaksakan diri. Saya siap sedia atas perintah Anda kapan saja. Dia bangkit dan terbang pergi, dan sebuah penghalang perak yang identik dengan yang sebelumnya turun, untuk sementara mengisolasi Yun Ce dari dunia sekitarnya. Di ruang yang sunyi mencekam itu, Yun Ce duduk terkulai di tanah untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Rambut-rambut halus di dahinya menempel berantakan di pelipisnya yang basah kuyup oleh keringat. Setiap pembuluh darah di lehernya berdenyut dan berkedut. Di dalam mata yang tersembunyi di balik rambutnya yang acak-acakan itu, kabut cairan berwarna merah darah telah berkumpul. Sosok Li Su muncul tanpa suara. Ia perlahan berlutut di hadapannya tetapi tidak berbicara. Ia hanya mengawasinya dengan tenang, menemaninya, merasakan rasa sakit yang menyiksa yang meresap ke setiap serat jiwanya. Waktu berlalu dengan sangat sulit di tengah kegelapan yang mencekam. Akhirnya, Yun Ce bergerak. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya yang berlumuran darah, lalu menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Tamparan. Suara tulang pipinya yang retak terdengar tajam dan memekakkan telinga.
Bekas jari di wajahnya berwarna merah tua berdarah yang sangat jelas. Li Su mengangkat tangannya, tetapi jari-jarinya yang ramping dan berkilauan dengan cahaya putih murni hanya bisa menembus tubuhnya. Dia tidak bisa benar-benar menyentuhnya. Yun Ce. Yun Ce mengangkat tangannya lagi, jari-jarinya mencengkeram wajahnya dengan kuat, mengencang sedikit demi sedikit, hingga buku-buku jarinya retak dan berubah menjadi putih pucat mengerikan. Aku seharusnya menyadari. Aku seharusnya menyadari sejak lama. Gumamnya dengan suara serak, setiap kata mengandung nada kesakitan. Hehe. Apa itu, Kaisar Yun? Apa itu, harapan menyelamatkan dunia? Aku benar-benar bodoh. Sepotong sampah. Sampah. Hehe. Hahaha. Tawa seraknya itu sangat tragis, seperti mata pisau es beracun yang menusuk dan memutar berulang kali di tenggorokannya. Ini bukan salahmu, Li Su berbicara lembut. Suaranya yang sudah selembut mimpi terdengar lebih halus dari biasanya, kamu sudah memikul terlalu banyak beban. Hati dan jiwamu sudah lama terbebani hingga batasnya. Sekuat apapun dirimu, selalu ada batasnya. Cukup rasakan sakitnya. Jangan menghukum atau menyalahkan dirimu sendiri lebih lanjut. Lagi pula, itu juga pilihannya. Pilihan. Dia tertawa getir. Apakah yang disebut, harta karun 5 roh, itu juga sebuah pilihan? Li Su menghela nafas pelan. Itu adalah kebohongan total. Pertumbuhan pesat Long Wangchu berasal dari darah esensi yang dikorbankan oleh Yun Si berulang kali, tahun demi tahun. Itu adalah luka permanen yang tak dapat disembuhkan, luka itu menggerogoti sumber kehidupannya sendiri, sedikit demi sedikit. Untuk menahannya di sana dalam jangka panjang, untuk memastikan dia terus-menerus mengorbankan darah intinya kepada si bodoh biasa-biasa saja yang konon menentukan masa depan garis keturunan naga leluhur, Long Ziming telah mengarang kebohongan yang keji. Dia memberinya harapan yang jauh dan samar, harapan yang tampaknya bisa diraih jika dia memberikan segalanya. Apa itu 5 harta roh? Apa itu energi spiritual langit? Apa itu susunan formasi naga kuno? Semuanya adalah kebohongan yang tidak masuk akal, menggelikan, buruk, dan kotor. Aku tidak begitu mengerti. Li Su berkata pelan, dulu di alam Dewa Kilin, dia tidak hanya mengetahui identitasmu sejak dini, tetapi juga menggunakan kekuatanmu untuk mendapatkan anggrek roh tulang kilin. Dia bahkan mengungkap tujuanmu muncul di dunia ini hanya dengan satu kata. Kecerdasannya jauh melebihi orang biasa. Bagaimana mungkin dia tertipu oleh kebohongan seperti itu? Apakah karena sejarah panjang garis keturunan naga leluhur dan prestise tinggi penguasa naga membuatnya? Pada saat itu, suaranya terhenti sejenak karena tiba-tiba ia teringat sesuatu. Jadi begitu. Suaranya semakin lembut, Anda pernah mengatakan bahwa orang yang tenggelam akan meraih sepotong eceng gondok yang tiba-tiba mengapung dengan cara apapun. Dia tidak sepenuhnya percaya pada penguasa naga. Sebaliknya, dia mungkin lebih tahu daripada siapapun bahwa itu kemungkinan besar adalah kebohongan besar. Tapi, dia tidak membiarkan dirinya menolaknya. Dia tidak membiarkan dirinya memadamkan secercah harapan terakhir yang bisa dia temukan di dunia ini. Jejak darah merembes dari sela-sela gigi Yun Ce yang terkatup rapat. Mengapa kau tidak membongkar kebohongan ini untuk Yun Si? Dan mengapa kau menyembunyikan kristal api primordial yang kau temukan dengan susah payah? Yun Ce menggelengkan kepalanya dengan rasa sakit dan mengerang, aku tidak bisa mengungkapkannya. Apakah kamu ingat apa yang dia katakan saat itu? Dia mengatakan bahwa menyelamatkan ibunya adalah satu-satunya alasan dia masih hidup di dunia ini. Jika kebohongan itu terbongkar, yang hancur bukanlah sekadar gelembung ilusi, tetapi berpotensi. Keinginannya untuk mati. Keinginan untuk mati. Itu adalah mimpi buruk kejam yang bahkan Kaisar Yuan Mosu pun tak bisa berbuat apa-apa. Semburan suara aneh dan kacau keluar dari gigi Yun Ce, namun suara-suara itu tidak mampu benar-benar melampiaskan rasa sakit dan rasa bersalah yang tak berujung di dalam jiwanya. Li Su dengan lembut mengangkat tangannya, jari-jari rampingnya menyentuh sudut matanya, dan berlama-lama di sana. Saat masih kecil, dia menyaksikan kepergian ibunya. Yang tersisa hanyalah kebencian, rasa sakit, dan kesepian yang dingin. Dunia kelabu. Diinginkan orang lain. Merusak wajahnya sendiri. Menukar darah demi perdamaian. Kebohongan. Penipuan diri. Mempertaruhkan nyawanya. Inilah hidupnya hingga sekarang, kehidupan putrinya dan Sensi. Li Su. Tiba-tiba dia memanggil namanya dengan lembut. Aku di sini, jawabnya lembut. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Suaranya gemetar dan lemah. Jelas sekali, sebagai dewa iblis yang bersumpah untuk mendatangkan malapetaka ke dunia, saat ini ia tampak seperti anak kecil yang tersesat dan tak berdaya. Aku ingin membawa Sier pulang. Lebih cepat. Saya. Penderitaan yang telah ia alami sungguh terlalu berat. Bahkan 1 hari lagi pun tak sanggup ia tanggung. Li Su menatapnya dan mengangguk pelan, baiklah. Kalau begitu, mari kita mulai lebih awal, selesaikan lebih awal, dan antar dia pulang lebih awal. Meskipun jalannya tidak diaspal tebal, jalan itu tetap bisa mulus. Telapak tangan Yun Ce perlahan diturunkan dari wajahnya. Saat ia mengangkat matanya, matanya masih merah padam, seperti mata serigala yang putus asa. Dia menatap ke depan, tatapannya berubah dari kabur menjadi jernih, lalu perlahan kehilangan fokus, dan akhirnya terbenam dalam kegelapan yang pekat dan suram. 1 tarikan napas. 10 tarikan napas. 100 tarikan napas. Keheningannya kali ini berlangsung sangat, sangat lama. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya.
Saat berdiri, dia memutar tubuhnya. Tetapi dia tidak menghadap ke arah kembali ke kerajaan penenun mimpi. Dia menghadap ke wilayah ras naga. Sosok Lisu yang menyerupai hantu bergerak ke pandangannya untuk mencegahnya, jangan bertindak impulsif. Yunce bergumam pelan, ras naga dari wilayah Dewa Barat telah melukai Sensi, dan ras naga dari Abis juga telah melukai putriku dan Sensi seperti ini. Ras naga. Kebencian meresap ke dalam tulangnya, mencabik-cabik hatinya dan mengikis sumsum tulangnya. Aku mengerti kebencian dan rasa bersalahmu. Lisu menenangkannya dengan suara yang sangat lembut, tapi Long Ziming, bagaimanapun juga, adalah naga leluhur yang telah hidup selama jutaan tahun. Bahkan jika Meng Chaoyang yang mengikutimu bersedia memberikan segalanya, dia tidak akan mampu menandinginya, apalagi seluruh ras naga di bawah komandonya. Sekarang bukanlah waktu yang tepat. Demi dirimu sendiri, dan demi putrimu. Tatapan Yunce tidak bergeser, dia terus menatap tajam ke arah ras naga. Jangan khawatir. Betapapun aku membenci mereka, aku tidak akan bertindak sekarang, dan aku juga tidak akan membahayakan Sier. Membiarkan mereka mati, membiarkan ras mereka dimusnahkan. Bagaimana itu bisa melampiaskan kebencian di hatiku? Bagaimana aku bisa membiarkan mereka lolos begitu saja? Setiap kata dipenuhi kebencian, setiap suku kata berlumuran darah. Aku ingin mereka berharap untuk mati. Aku ingin mereka menyesal, menderita, meratap, putus asa, namun tidak pernah menemukan kebebasan. Aku akan memeras hingga kering setiap inci tulang hina mereka. Setiap serpihan daging dan darah mereka. Ledakan. Bumi retak, angkasa meraung, dan bahkan setiap gumpalan debu jurang tampak bergetar samar-samar. Saat Meng Chaoyang melihat ke arah sana, Yunce berjalan perlahan keluar dari balik penghalang. Ia tampak normal kembali dengan senyum tipis yang tak terlihat terukir di sudut mulutnya. Pada akhirnya, kultivasiku tidak mencukupi. Aku telah membuat ketua Aula Chaoyang khawatir. Saat ia berbicara, Yunce melayang ke udara. Raja Naga sangat ramah. Pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal akan sangat tidak sopan dan akan merusak reputasi penenun mimpiku. Setelah berpikir ulang, aku harus kembali memasuki ras naga untuk menebus kesalahanku. Setelah berbicara, dia melepaskan energi dahsyatnya dan kembali menuju pegunungan naga leluhur. Namun, sudah ditakdirkan bahwa tidak seorang pun akan tahu bahwa dalam satu hari, setelah mendekati ras naga kedua kalinya, kondisi pikirannya telah mengalami transformasi yang mengguncang dunia. Bab 2186, Mengubur Masalah. Berdiri sekali lagi di depan penghalang naga leluhur, Yunce tidak menggunakan giok naga untuk menerobosnya segera seperti sebelumnya. Sosoknya tetap tak bergerak, dan bahkan aura di sekitarnya pun tampak stagnan, hanya menyisakan perasaan yang tenggelam yang singkat dan hampir menyesakan. Meng Chaoyang mengamati dari kejauhan, tatapannya dalam dan sulit ditebak. Dia adalah orang yang sangat rasional, dan juga terampil dalam mengamati ekspresi orang dan memahami pikiran batin mereka. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Yunce pertama kali tiba di Kerajaan Ilahi Penenun Mimpi, selama konfliknya dengan Meng Jianxi, dialah yang pertama di antara 9 kepala aula mimpi yang maju dan mendukung Yunce. Sejak saat itu, ia secara alami menjadi salah satu kepala aula yang paling dekat dengan Yunce. Berdasarkan pengamatan dan pemahamannya terhadap Yunce selama 3 tahun terakhir, terlepas dari bakatnya yang luar biasa, Yunce memiliki temperamen dan kecerdasan yang seharusnya tidak dimiliki oleh seseorang seusianya. Jelas sekali, meskipun baru berusia 120 tahun dengan kultivasi seorang guru ilahi, matanya tampak menyimpan lautan luas yang tak terbatas. Bahkan ketika Meng Chaoyang sesekali mengintip karena penasaran, ia hanya bisa melihat kekacauan yang seolah tak berujung. Sebagai seorang praktisi yang mengolah kekuatan jiwa, dia tahu lebih baik daripada siapapun betapa tidak normalnya, bahkan menakutkannya, bagi seseorang seusia itu untuk memiliki lautan jiwa seperti itu. Dia pernah membicarakan hal ini kepada Meng Kongchan, tetapi Meng Kongchan hanya menanggapi dengan wajah penuh kebanggaan dan kegembiraan, diikuti oleh tawa yang tak terkendali. Jika dia adalah putra dari kerajaan lain, dia pasti akan menjadi anomali yang menakutkan. Tapi dia adalah anak dewa penenun mimpi. Itu mengubah segalanya. Meng Kongchan bahkan telah memerintahkan berbagai balai impian agar tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk memata-matai Yunce dengan jiwa ilahi mereka. Kesadaran mereka bahkan dilarang menyentuh istana putra dewa tempat dia tinggal. Bahkan kepedulian atau perlindungan yang diperlukan pun tidak diperbolehkan melampaui batas. Oleh karena itu, penampilan Yunce hari ini benar-benar terlalu tidak normal. Meng Chaoyang tidak percaya sedikit pun pada alasan tergesa-gesa yang diberikan Yunce. Setelah Yunce kembali tenang, ia mungkin akan menganggap alasan itu tidak masuk akal dan putus asa. Jadi, apa sebenarnya yang dia temui di zona terlarang ras naga itu, dan apa yang sengaja dia sembunyikan? Berdiri di depan penghalang naga leluhur, Yunce samar-samar merasakan tatapan Meng Chaoyang, khawatir, serius, dan penuh pertanyaan mendalam. Dia mengeluarkan giok naga pucat sekali lagi. Cahayanya beriak, lalu sekali lagi membelah penghalang di depannya. Kali ini, para penjaga naga tidak perlu mengumumkan kedatangannya. Dalam beberapa tarikan napas, Raja Naga tiba dengan tergesa-gesa, membawa urgensi yang ingin ia tunjukkan atau yang tidak punya waktu untuk disembunyikan. Long Ziming perlahan mendarat tidak jauh di depan Yunce, tanpa menimbulkan debu sedikit pun, senyum hangat masih terukir di wajahnya. Sebelum Yunce sempat berbicara, ia mengangkat tangannya untuk menyambutnya, kembalinya putra Dewa Yuan sungguh mengejutkan dan menggembirakan orang tua ini.
Barusan, saya tiba-tiba mendengar bahwa putra Dewa Yuan telah pergi dengan tergesa-gesa. Orang tua ini berada di aula dan bahkan tidak sempat membujuknya untuk tinggal. Saya merasa gelisah sejak saat itu, berpikir bolak-balik, karena takut telah mengabaikan sesuatu dan meremehkan tamu terhormat ini. Yun Ce menatap langsung ke arahnya. Suara tua itu memasuki telinganya, menyebabkan dengungan singkat di lautan jiwanya. Penguasa naga dari ras naga abis, Long Ziming. Selain Kaisar Yuan dan 4 imam besar Tanah Suci, dia adalah makhluk yang hidup paling lama di dunia. Dengan status dan senioritas seperti itu, dia tidak menunjukkan sedikit pun kesombongan yang memandang rendah semua makhluk hidup, atau sikap pura-pura dan sikap pendiam seorang sesepuh. Terhadap seorang junior seperti Yun Ce yang baru berusia 120 tahun, dia begitu lembut, begitu antusias, dan bahkan tidak ragu untuk menunjukkan sedikit kehati-hatian dan kerendahan hati di dalam tubuhnya yang berusia jutaan tahun. Kebanggaan naga yang menyendiri, Yun Ce mengetahuinya dengan baik. Bukan berarti Long Ziming memang secara alami seperti ini, dan bukan pula karena dia takut pada kerajaan dewa. Waktunya hampir habis. Segala yang ia tunjukkan dan segala yang ia lakukan hanya untuk satu tujuan, satu obsesi. Masa depan ras naga abis, khususnya garis keturunan naga leluhur. Untuk itu, ia bisa menyingkirkan semua kesombongan dan temperamen yang terukir di tulang naganya. Ia bisa rendah hati, ia bisa menundukkan kepala, ia bisa menipu, ia bisa bersikap hina, dan ia bisa menggunakan segala cara yang pernah ia benci. Yun Ce memikirkan Zhou Suzi. Dia memikirkan dirinya sendiri, yang juga menggunakan segala cara yang diperlukan demi tanah airnya. Mereka semua adalah orang-orang yang memikul beban berat, dan mereka semua egois, hina, dan berdosa. Jika memang demikian, seharusnya mereka sudah lama mempersiapkan diri untuk menanggung harga atau pembalasan apapun. Sang penguasa naga memang demikian, dan begitu pula dirinya. Dia tersenyum hangat dan penuh permintaan maaf, lalu sedikit membungkuk kepada Long Ziming, Raja Naga Senior, kata-kata Anda terlalu baik. Keramah tamahan Anda telah membuat junior ini hanya merasa bersyukur dan cemas. Bagaimana mungkin ada kelalaian? Dia menghela napas pelan, wajahnya menunjukkan ekspresi rumit dan pahit yang tepat pada waktunya, kepergianku yang tiba-tiba tanpa mengucapkan selamat tinggal barusan, sebenarnya adalah pelarian karena panik. Pelarian. Dalam keadaan panik. Alis putih Long Ziming berkedut, wajahnya menunjukkan kebingungan. Dia telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, tetapi dia tidak pernah membayangkan jawaban seperti ini. Orang tua ini benar-benar sulit memahami. Ini tidak ada hubungannya dengan senior atau ras naga, melainkan gejolak batin dan luka yang kubuat sendiri, kata Yun Ce, rasa bersalah di dahinya tampak semakin jelas. Keraguan di mata Long Ziming semakin menguat, hanya menyisakan senyum pahit di wajahnya. Orang tua ini sekarang semakin tidak mengerti. Yun Ce melangkah maju perlahan, sikapnya tenang, namun masih membawa sedikit rasa penyesalan yang tak dapat dijelaskan. Kepergian junior ini karena aku telah menyingkirkan pikiran-pikiran liar dan mengambil keputusan yang tegas. Aku akan menceritakan semuanya secara detail kepada senior dan tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Kemunculan Yun Ce benar-benar membuat Long Ziming merasa tenang, setelah sebelumnya merasa gelisah karena kepergiannya. Ia tersenyum dan memberi isyarat mengundang, kalau begitu, mari kita masuk ke aula utama lagi dan berbicara perlahan. Yun Ce menambahkan, selain itu, yang ingin saya diskusikan menyangkut garis keturunan naga leluhur. Mungkin senior dapat memanggil semua naga leluhur untuk berkumpul di aula untuk membahas dan menyaksikan hal ini bersama-sama. Long Ziming tersenyum tipis dan berkata, anak Dewa Yuan mungkin tidak tahu, tetapi semakin murni garis keturunan naga leluhur, semakin sulit untuk diwariskan. Orang tua ini telah hidup sia-sia selama jutaan tahun dan hanya memiliki satu putra, Wang Chu. Di seluruh ras naga ini, mereka yang masih memenuhi syarat untuk disebut naga leluhur berjumlah kurang dari 10. Sebagian besar lainnya berasal dari suku lain, dengan naga Qi dan naga dari keturunan campuran sebagai yang terbanyak. Atau mereka berasal dari jauh dan bercampur, hanya membawa sedikit jejak darah naga leluhur. Jika mereka dipaksa disebut naga leluhur, itu akan menjadi penghinaan besar terhadap leluhur kita. Pada saat itu, matanya yang tua tiba-tiba berkabut, dan dia mengeluarkan ratapan yang linglung, mengenang masa lalu, leluhur kita, Dewa Naga Azure Purba, kekuatan naganya membuat dunia takjub, tak tertandingi di bawah para dewa penciptaan. Klan Dewa Naga yang dipimpinnya berdiri di atas semua 10.000 ras. Sekarang, kita telah jatuh ke keadaan yang begitu menyedihkan, layu sampai titik ini. Menyadari dirinya telah kehilangan ketenangan, Long Ziming dengan cepat mengalihkan pandangannya, saat masa hidup seseorang mendekati akhir, seseorang selalu merasakan ledakan emosi yang tiba-tiba. Aku telah mempermalukan diriku sendiri di hadapan anak Dewa Yuan. Karena kau memiliki niat baik, aku akan memanggil anggota terkuat dan paling terhormat dari garis keturunan naga leluhurku untuk bergabung dengan kita. Mata tuanya berbinar, dan raungan naga yang dalam terdengar dari kejauhan. Cixin, Qianxin, cepat kemarilah ke aula suci naga leluhur untuk membicarakan masalah besar dengan anak Dewa Yuan. Di aula suci naga leluhur, Yun Ce dan Long Ziming kembali duduk. Long Cixin dan Long Qianxin berdiri di sisi kiri dan kanan, ekspresi mereka acuh tak acuh dan kelopak mata mereka terpejam, jelas tidak percaya bahwa akan benar-benar ada urusan besar. Meng Chaoyang berdiri agak lebih dekat kali ini,
matanya sedikit menyipit dan auranya benar-benar terkendali, tanpa menunjukkan emosi apapun. Anak baptis, Long Ziming memulai, kau adalah anak baptis dari penenun mimpi, tamu dari tamu-tamu ras kami. Kau juga memiliki garis keturunan naga leluhur. Orang tua ini cukup berani untuk menganggapmu sebagai separuh anggota klan. Karena itu, apapun masalahnya, jangan ragu untuk berbicara terus terang tanpa ragu-ragu. Baiklah. Yun Ce mengangguk dan memasang sikap seolah telah mengambil keputusan besar. Karena aku sudah mengambil keputusan dan kembali, aku tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Dia menatap langsung ke arah Long Ziming dan berkata perlahan, di Tanah Suci, aku pernah mengaku kepada Raja Naga Senior bahwa tubuh ini dikaruniai darah naga dan sumsum naga oleh guruku, itulah sebabnya aku memiliki aura naga leluhur. Sejujurnya, pada saat itu, junior ini memiliki keraguan dan menyembunyikan beberapa hal. Saat kata-katanya terucap, dia menarik napas pelan. Auranya terkumpul, dan kemudian darah naga di seluruh tubuhnya mendidih hebat. Aura Dewa Naga tiba-tiba dilepaskan, hampir tanpa ragu-ragu. Ruangan itu sedikit bergetar, dan arus udara berputar-putar. Meskipun tidak ada suara, raungan naga purba seolah bergema di hati setiap orang. Long Qixin dan Long Qianxin, yang selama ini tetap diam tiba-tiba gemetar hebat. Pupil mata mereka menyempit, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan yang hampir menyerupai teror. Long Ziming bahkan melompat dari tempat duduknya. Rambut dan janggutnya mengembang, bergoyang liar tanpa angin. Mata tuanya menatap tajam ke arah Yun Ce, membulat hingga hampir meledak. Ini. Kamu. Dengan gemetar, suku kata yang terputus-putus keluar secara kacau dari mulutnya, tidak mampu membentuk kalimat yang lengkap. Bahkan Long Qixin dan Long Qianxin yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun belum pernah melihatnya kehilangan ketenangan sedemikian rupa. Bahkan Meng Chao yang tiba-tiba mendongak, cahaya terang menyambar di matanya. Meskipun dia bukan dari ras naga, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun aura naga leluhur yang dilepaskan Yun Ce hanya berada di alam guru ilahi, jauh lebih lemah daripada naga leluhur manapun yang ada, kemurnian dan kepadatannya jelas melampaui. Tidak, ini jauh melampaui Raja Naga Long Ziming. Dan ini baru permulaan. Sambil melirik sekilas ke arah ketiga orang yang tercengang karena terkejut, cahaya biru berkedip di mata Yun Ce, dan bayangan naga biru pucat tercermin jauh di dalam pupil matanya. Seketika itu juga, wujud raksasa naga Azure melesat ke langit dari belakang Yun Ce. Naga itu melingkar di udara, kepalanya sedikit menunduk, seolah memandang rendah sekelompok makhluk rendahan, dan diiringi oleh raungan naga yang dahsyat dan mengguncang dunia. Mengaum. Raungan naga itu menggema di aula suci naga leluhur dan bergema di seluruh pegunungan naga leluhur. Ribuan segel kuno bermotif naga di aula itu semuanya berhenti berputar, pancaran naganya meredup, hanya menyisakan getaran tak beraturan dan ratapan samar. Ras naga yang luas itu tampaknya kehilangan semua suara dalam sekejap, jatuh ke dalam keadaan keheningan total yang mencekam. Dari naga leluhur hingga anak naga yang paling rendah, telinga semua orang berdengung dan jiwa naga mereka bergetar. Ketika kesadaran mereka berjuang untuk menarik secercah kejelasan dari kekosongan dan fragmentasi, mereka mendapati tubuh dan jiwa mereka benar-benar di luar kendali, gemetar hampir panik, tidak mampu berhenti. Bahkan lebih banyak naga yang berlutut, beberapa bahkan bersujud, tidak mampu berdiri untuk waktu yang lama. Gedebuk. Tubuh naga tua Long Ziming tiba-tiba miring. Secara naluriah ia menahan diri di kursinya, nyaris tidak berhasil agar tidak jatuh ke lantai. Dengan jiwa naga yang kuat, seharusnya dia tidak terintimidasi sampai sejauh ini oleh jiwa naga Yun Ce. Yang mengguncang jiwanya adalah kejutan dan kengerian yang begitu hebat dan bergelombang sehingga benar-benar menghancurkan persepsinya. Debu di aula terdiam, arus udara berhenti. Long Qixin dan Long Qianxin benar-benar terkejut, mata mereka kosong, seolah-olah berada dalam mimpi yang sangat konyol. Long Ziming mempertahankan postur miringnya untuk waktu yang lama, seolah-olah raungan naga itu seketika merampas ketenangan dan kedamaian yang telah ia kumpulkan selama jutaan tahun. Ini adalah raungan naga dari Yun Ce, namun raungan itu membawa keagungan purba yang seolah berasal dari zaman kuno, membentang ribuan tahun. Yun Ce menurunkan lengannya, dan aura naga serta jiwa naga lenyap dalam sekejap. Namun, aula suci naga leluhur tetap sunyi senyap. Yun Ce mulai berbicara pada dirinya sendiri, sejujurnya, pemberian guruku saat itu, baik itu darah naga, sumsum naga, atau jiwa naga, jauh dari sesederhana yang aku tunjukkan di Tanah Suci. Itu sangat padat. Hanya karena junior ini memiliki keraguan saat itu, aku hanya memberikan pengakuan sederhana dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Meng Chaoyang sedikit mengerutkan kening. Bibirnya bergerak, jelas ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Seorang pria yang membawa harta karun giok harus menyembunyikannya sekuat tenaga. Yun Ce tidak mungkin tidak memahami hal ini. Jika tidak, bahkan dia, seorang ketua aula, tidak akan baru mengetahuinya hari ini. Mengapa dia tiba-tiba mengambil inisiatif untuk mengungkap rahasia sebesar itu kepada ras naga? Janggut Long Ziming berkedut hebat. Ia jelas ingin mengatakan sesuatu, tetapi untuk waktu yang lama, tidak ada suara yang keluar. Saat tubuhnya miring, ia hampir jatuh ke tanah lagi, dan baru kemudian ia tersadar seperti baru terbangun dari mimpi dan buru-buru berdiri tegak. Namun darah naganya masih bergejolak, lautan jiwanya masih bergelombang. Wajah tuannya berubah dari pucat pasi menjadi merah padam dalam sekejap. Yuan, anak Dewa Yuan, dari mana sebenarnya darah nagamu?
Jiwa nagamu berasal. Meskipun suaranya masih bergetar hebat, namun pada akhirnya dia bisa mengucapkan kalimat lengkap. Namun, tatapan matanya pada Yun Ce tidak lagi memancarkan kehangatan seperti sebelumnya, melainkan dipenuhi dengan keterkejutan seperti 10.000 bintang yang hancur berkeping-keping. Sebuah pikiran yang sangat absurd bahkan terlintas di benaknya, mampu membuat jiwa naga leluhurnya begitu ketakutan, hampir seperti kekuatan naga tertinggi dari dewa naga leluhur itu sendiri. Long Qixin dan Long Qianxin berdiri membeku, tidak mampu berbicara, tidak mampu menenangkan diri. Beberapa saat yang lalu mereka acuh tak acuh terhadap apa yang disebut masalah besar, tetapi sekarang masalah itu begitu besar, sehingga hati dan jiwa mereka hampir hancur. Yun Ce menggelengkan kepalanya dan berkata, semua ini diberikan oleh guruku. Junior ini tidak tahu dari senior naga leluhur mana pemberian ini berasal, dan juga tidak pantas untuk bertanya. Tanpa menunggu Long Ziming bertanya lebih lanjut, dia melanjutkan, sebelumnya di Tanah Suci, ketika Raja Naga Senior bertanya, saya tampak tenang, tetapi sebenarnya, saya 90% menipu. Bukan untuk menyembunyikan harta yang saya bawa, tetapi karena saya menyimpan motif egois. Mengungkapkan semuanya hari ini di hadapan semua tetua naga leluhur bukanlah untuk pamer, tetapi dia menghela napas pelan, sikapnya tampak seolah-olah akhirnya ia telah melepaskan beban berat dari hatinya, untuk memenuhi keinginan terakhir tuanku. Permintaan terakhir tuanmu. Tubuh Long Ziming tanpa sadar condong ke depan, tenggorokannya bergerak-gerak hebat, dan suaranya dipenuhi kegembiraan yang hampir meledak. Apakah ini terkait dengan ras nagaku? Ia sepertinya merasakan sesuatu, mengantisipasi sesuatu, dan jantungnya yang belum sepenuhnya tenang mulai berdebar lebih kencang lagi. Tentu saja, Yun Ce mengangguk. Tatapannya perlahan menyapu Long Qixin dan Long Qianxin, lalu bertemu langsung dengan mata Long Ziming. Ekspresinya benar-benar terbuka saat dia melanjutkan, ketika guru menganugerahkan warisan naga leluhur kepadaku, beliau meratap. Ras naga dulunya adalah penguasa semua ras, yang membuat semua dunia takjub. Tetapi di dunia debu jurang ini, kekuatan dan tubuh naga mereka telah terkikis oleh debu jurang, dan kekuatan dan umur mereka berkurang drastis. Mereka hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup, dengan getir mempertahankan warisan mereka, tetapi pada akhirnya mereka mendekati ambang kepunahan. Bahkan garis keturunan naga leluhur telah layu hingga hampir hancur. Kata-kata ini menggambarkan dengan tepat perjuangan dan kesedihan yang selalu dihadapi oleh ras naga, dan tidak diragukan lagi menyentuh hati ketiga naga leluhur tersebut. Naga leluhur senior itu adalah sahabat seumur hidup guruku dan mewariskan jasa terakhirnya kepada guruku. Dia tentu tidak ingin melihat rasnya sendiri jatuh ke dalam keadaan tragis seperti itu. Karena itu, guru berkata bahwa karena aku telah mewarisi garis keturunan dan jiwa naga leluhur, aku sudah setengah anggota ras naga. Ketika aku memasuki dunia di masa depan, aku harus dekat dengan ras naga, dan jika ras naga dalam kesulitan, aku harus membantu tanpa ragu-ragu. Kata-kata itu membuat Long Ziming merasa sangat gembira dan terharu. Karena Yun Ce bukan hanya pewaris naga leluhur. Dia juga anak dewa dari penenun mimpi. Dengan statusnya dan kerajaan dewa penenun mimpi di belakangnya, bobot kata-kata, tanpa ragu, sangatlah berat. Namun, jelas sekali dia terlalu bersemangat sebelum waktunya. Kata-kata Yun Ce selanjutnya bagaikan 10.000 guntur. Masih ada yang ingin kukatakan. Yun Ce berhenti sejenak sebelum memperlambat suaranya dan mengucapkan kata demi kata, jika garis keturunan naga leluhur menghadapi bencana, garis keturunan menjadi lemah dan terancam sehingga sulit untuk dilanjutkan, aku harus mengembalikan sumsum naga dan jiwa naga di dalam tubuh ini kepada generasi termuda naga leluhur untuk melanjutkan kejayaan garis keturunan naganya. Berdengung. Darah Long Ziming bergejolak hebat ke kepalanya, dan pikirannya dipenuhi dengan raungan tanpa henti. Yang mulia. Dengan geraman rendah, Meng Chaoyang langsung bergerak ke sisi Yun Ce dan menekan tangannya ke lengannya. Dia telah menyaksikan dan merasakan sendiri betapa menakutkannya aura dan jiwa naga Yun Ce. Ditambah dengan reaksi ekstrim Long Ziming, jelas bahwa darah dan jiwa naga di dalam dirinya jauh melampaui penguasa naga saat ini. Sesuatu yang begitu penting, bagaimana mungkin dia begitu saja melepaskannya? Tindakannya jelas dimaksudkan untuk memberitahu Yun Ce bahwa dia sama sekali tidak boleh menyerahkan sumsum dan jiwa naga. Selama dia tidak mau, dengan kerajaan ilahi penenun mimpi sebagai pendukungnya, ras naga tidak akan berani mengambilnya dengan paksa meskipun mereka diberi keberanian 1000 kali lipat. Namun, Yun Ce mengangkat tangannya sedikit, tatapannya tegas. Meskipun tidak berbicara, ia secara diam-diam menyampaikan, pikiranku sudah bulat. Tidak perlu kata-kata lebih lanjut. Meng Chaoyang menatapnya lama sebelum akhirnya mundur dan menghela napas pelan. Untuk sesaat, dia ragu apakah harus merasa kasihan atau kagum. Long Ziming menerjang ke depan, setiap helai rambut dan pori-pori di tubuhnya gemetar hebat karena kegembiraan. Suaranya yang dalam dan sudah tua menjadi tajam dan menusuk karena emosinya yang meluap. Anak baptis, apakah kata-kata ini benar? Apakah ini benar? Apakah kata-kata ini benar? Long Qixin dan Long Qianxin juga berteriak hampir bersamaan. Yun Ce berkata dengan tenang, jika aku belum memutuskan, mengapa aku harus berinisiatif mengatakannya? Bola mata Long Ziming bergetar, dan sudut bibirnya berkedut. Di hadapannya adalah anak dewa penenun mimpi yang mulia. Tidak ada alasan baginya untuk menipu atau mempermainkan mereka. Meskipun demikian,
Kejutan mendadak dari langit ini, yang terlalu besar untuk digambarkan dengan kata-kata apapun, masih membuatnya linglung dan tidak dapat mempercayainya untuk waktu yang lama. Mereka baru saja menyaksikan aura dan jiwa naga Yun Ce, dan mereka jauh lebih memahami makna konsep itu daripada Meng Chaoyang. Mereka bahkan lebih memahami apa artinya bagi garis keturunan naga leluhur jika dia benar-benar mengembalikannya. Itu adalah hadiah luar biasa yang bahkan tidak pernah berani mereka impikan. Yun Ce berdiri mondar-mandir sambil berbicara perlahan. Ketika pertama kali memasuki tempat ini, aku belum mempertimbangkan hal ini, berpikir bahwa meskipun garis keturunan naga leluhur telah melemah, itu masih jauh dari ambang kepunahan. Hingga, munculnya saudara Wang Chu. Dia mengalihkan pandangannya, seolah menimbang kata-katanya sebelum melanjutkan, maafkan kekasaran saya, tetapi berdasarkan apa yang dirasakan jiwa naga saya, bakat saudara Wang Chu sangat buruk, garis keturunannya keruh, tubuh naganya tidak stabil, dan jiwa naganya sangat lemah. Bahkan pertumbuhan pesatnya dalam beberapa tahun terakhir pasti dicapai melalui beberapa kekuatan eksternal yang jahat. Kata-kata Yun Ce bisa digambarkan sebagai kasar dan menusuk tanpa ampun. Long Ziming membuka mulutnya tetapi tidak bisa membantah sepatah kata pun. Karena dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa ini adalah kebenaran yang kejam dan memalukan. Jika dia memimpin ras naga di masa depan. Yun Ce menggelengkan kepalanya dan berbicara terus terang tanpa ampun, aku khawatir ras naga tidak akan memiliki masa depan. Kata-kata ini menyentuh langsung inti dari apa yang paling mereka khawatirkan dan paling mereka takuti untuk disentuh selama bertahun-tahun. Dan pujianku yang tinggi untuk saudara Wang Chu tadi sebenarnya. Karena aku memikirkan amanah dari tuanku, namun pikiran egoisku mengambil alih, membuatku enggan menyerahkan sumsum dan jiwa naga. Setelah itu, aku meninggalkan aula dengan dalih mengunjungi Long Si, lalu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Sebenarnya, semua itu karena rasa bersalah atas keegoisanku, merasa telah mengecewakan kebaikan tuanku, dan tidak punya muka untuk terus menghadapi Raja Naga Senior. Aku melarikan diri dalam kepanikan. Yun Ce sedikit mengangkat kepalanya dan berkata sambil mendesah, setelah pergi, angin gunung menjernihkan pikiranku dan langit yang luas membersihkan jiwaku. Mengingat kebaikan besar guruku dan keramahan Raja Naga, aku perlahan merasa malu dan sedih, dan 1000 penyesalan memenuhi hatiku, seperti 10.000 semut yang menggerogoti tulangku. Baru kemudian aku tiba-tiba menyadari kesalahanku dan berbalik. Dia menatap Long Ziming, rasa bersalah masih terasa. Karena keserakahanku sendiri, junior ini hampir melanggar wasiat terakhir guruku dan hampir tanpa sadar memadamkan keselamatan dan harapan yang ditinggalkan oleh naga leluhur senior untuk generasi mendatang karena keegoisan, menempatkan ras naga dalam keadaan punah. Aku sungguh telah mengecewakan penguasa naga senior. Tidak, tidak, tidak. Anak baptis tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu. Mata naga tua Long Ziming memerah saat dia terhuyung-huyung maju dengan tergesa-gesa hingga berada di depan Yun Ce. Apa yang ditinggalkan leluhur semuanya ada di dalam tubuh anak baptis, dan terlebih lagi di dalam kehendak anak baptis. Jika anak baptis tidak mau dan tetap diam, tidak seorang pun di dunia akan tahu, dan tidak seorang pun dapat menghukummu. Setiap kata yang diucapkannya bergetar, setiap kata memekakkan telinga, dan secara perlahan, setiap kata menjadi penuh air mata. Seberapa hebat kekuatan naga leluhur? Siapa di dunia ini yang rela melepaskannya? Dan anak baptis memiliki status yang begitu mulia, namun kau rela melakukan pengorbanan dan menyakiti diri sendiri demi ras naga kita yang telah mencapai akhir hayatnya. Kasih sayang dan kebaikan yang begitu dalam, karakter yang begitu mulia, dalam jutaan tahun hidupku, aku belum pernah melihat yang seperti ini. Kebaikanmu seluas langit, kebajikanmu tak terukur setinggi gunung. Terimalah penghormatan terdalam dari orang tua ini. Menghadap Yun Ce, Long Ziming menggenggam kedua tangannya, tulang punggung naganya yang sudah tua membungkuk dalam-dalam, kepalanya menunduk hingga ke lututnya.